calon guru migran, yaitu melakukan pembahasan tentang budaya positif ya. Budaya positif ini adalah di dalam itu ada disiplin. Nah, sebelum mulai saya minta tolong nih sama Ustadz ya untuk memulai doa. Siapa ngomong? Ustadz Syakir lagi. Silakan Ustadz Syakir. Doa. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan siang hari ini, yaitu pembahasan calon guru penggerak, mari kita bersama-sama membaca doa dengan harapan kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pada hari ini, mari kulinya bersolihah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Baik, saya mulai ya. Pada yang terhormat Mas Intan Kepala Sekolah dan Mr. Rahmat Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Terima kasih sekali lagi berkenan untuk hadir di acara pembahasan saya. Baik, salam dan bahagia semua Bapak Ibu Guru. Hari ini tentang budaya positif ya. Mungkin nanti lagi ada lagi. Nah itu nanti kita lihat aja nanti ya. Baik, saya mulai. Ya, saya angkatan 9 ya. Di sini ada Pak Sudah Ketua dari Ibu Kepala Sekolah di Jambi ya, dengan pengajar praktek yang pernah datang waktu itu ya mendampingi saya, Bapak Siswanto, Bapak Sekolah SMA 49. Ya, yang akan saya coba berbagi pemahaman konsep budaya positif ya. Di sini ada 7 yang akan saya coba sampaikan ya, mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dan dipahami dulu ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Apa itu semua ya? Pertama kali saya baca juga ini baru buat saya semua ya. Materinya apa itu ya? Jadi selama ini saya juga bertanya-tanya, apakah sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif? Apakah sudah menerapkan disiplin positif gitu ya? Apakah semua ini sudah kita kerjakan atau belum gitu ya? Nah di sini ada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas ya yang kita buat gitu ya. Dan bagaimana sebenarnya sih cara buat keyakinan atau kesepakatan kelas itu? Ternyata ada ininya ya, ada tahap-tahapannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya. Pertama kali CGP itu belajar tentang pendidikan dari filosofi pendidikan Penhajar Jawa Barat ya. Yang di sini ada kalimat yang menyentuh gitu ya bagi guru ya, menuntun. Jadi pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya, baik dia sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik itu hanya menuntun Bapak Ibu ya, menuntun anak-anak tersebut ya, bukan menuntut dia harus bisa ini, menuntut harus bisa itu, tidak ya. Karena setiap anak itu ada unik ya, berbeda-beda ya. Dan itu segala kodrat, jadi setiap anak itu ada kodratnya ya. Terus bagaimana dia bisa selamat dan bahagia di kehidupan hidup ya. Ya. Nah,
sebagai petani. Ya, di mana petani di sini dia mengusahakan bagaimana tanaman yang dia tanam ya, di sini contohnya padi ya. Padi itu tumbuh subur, yaitu dia mengusahakan tanaman itu diberi air, diberi pupuk, hama-hamanya dibasmi ya. Jadi yang menghambat tumbuhnya padi itu dia pantau terus ya. Sama seperti kita pendidik ya. Jadi sekolah itu diibaratkan tempat bercocok tanam ya. Jadi sekolah inilah ya tugasnya guru. Bagaimana membuat sekolah itu menyenangkan buat anak-anak murid kita ya. Ini kalau tulisannya seperti ini ya, Ki Dewata. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani ya, yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ibaratkan tanaman padi itu adalah murid, ya. Jadi di sini sekolah diibaratkan sebagai tanah bercocok tanam. Guru mengusahakan sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta menjaga dan melindungi murid dari yang kurang bermanfaat mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, itulah tugas guru. Nah, gimana caranya supaya lingkungan yang menyenangkan buat anak-anak? Ya. Nah, sekarang kita mari berinteraksi. Pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Mungkin ada yang mau berpendapat? Apa pentingnya sih kita ciptain suasana positif di lingkungan sekolah kita? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Mr. Robi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dijawab Bu Sutri dari berefleksi nomor 1. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Berawal dari suasana positif, yaitu di mana suatu banyaknya kebaikan dari berbagai nilai-nilai yang timbul pada setiap aspek manusia, khususnya bukan hanya manusia, bisa juga terhadap lingkungan. Jadi nilai-nilai moral yang timbul itu bisa kepada antar sesama, kepada lingkungan, juga kepada entah itu rekan sejawat, di adik kelas dan sampai tingkat dia memahami kenyamanan, rasa nyaman berada di sekolah sehingga dia dapat menebarkan suatu nilai yang positif lainnya ke orang lain, seperti itu. Bagus deh. Kak belajar di mana? Nah, hari ini. Ada lagi yang mau memberikan pendapat tambahan mungkin? Hah? Cukup? Cukup? Ya, baik ya. Betul ya, Mr. Robi ya, benar ya. Suasana positif itu memang penting ya. Bagaimana anak, baik murid, guru ya, semua warga sekolah itu bisa ya aktif ya, kreatif, tumbuh ya, dan sebagainya ya. Yang kedua, sebagai pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Guru ya, gimana nih supaya bisa menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kalian mau berpendapat? Oh, bisa Robi ya, benar ya? Oke, silakan bisa. Video itu tuh. Terima kasih kembali di sini. Di sini peran guru dalam menciptakan suasana positif jelas. Yang pertama, memiliki kesepakatan dengan murid-murid. Jadi di sini kita akan memberikan penawaran ruangan lingkungan senyaman apa yang mereka inginkan dengan batasan-batasan yang positif yang kita berikan, yang kita tawarkan. Jadi di sana guru bukan hanya sebagai penuntut, tetapi penuntun bagaimana kemauan anak
Bagaimana keinginan anak supaya dia nyaman untuk belajar, nyaman untuk bersosial, dan nyaman untuk menggapai sebuah keinginan dia, apa itu untuk bersekolah. Jadi nilai-nilai positif akan selalu didapatkan. Selain daripada itu, guru adalah ibu dan hero. Selain memberikan batasan kenyamanan sesuai yang murid inginkan, tetapi kita juga menjadi role model supaya murid itu bahwa pembelajaran ataupun hakikat dalam berakhlak itu bisa dicontohkan dari seorang gurunya. Seperti itu. Terima kasih. Yang pastinya ya untuk menciptakan suasana positif, muridnya jangan ada rasa takut, ya, buat murid itu nyaman, ya, yang pastinya itu ya, sehingga bisa menciptakan suasana positif. Iya, baik, terima kasih ya Mr. Robi. Yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ayo, hubungannya apa? Hubungannya kalau suasananya sudah positif, maka pembelajaran berpihak pada murid. Silakan. Ya, pembelajaran kurikulum Merdeka kan sudah harus yang berpihak pada murid ya, begitu ya, bukan lagi berpihak pada guru. Mau berpendapat? Ya, silakan. Baik, mohon ditambahkan ke saya. Terima kasih. Di sini pertanyaan ketiga mengenai tentang hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, sudah kita ketahui bersama mengenai tentang kurikulum. Di sini terdapat banyak sekali perubahan-perubahan dari tahun ke tahun, apalagi dengan kurikulum yang sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Sebelumnya juga kurikulum 13 itu berpacu kepada intinya guru dan murid, namun untuk yang sekarang itu lebih ke mengutamakan sudut untuk murid lebih aktif kembali, lebih daripada sebelumnya. Nah, di sini menciptakan suasana positif, artinya di sini dalam kurikulum Merdeka memberikan murid lebih untuk menjalankan sebuah pembelajaran, artinya di sini kemandirian lebih dimunculkan dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya berfokus kepada guru saja, murid menanti apa yang guru dikasihkan, murid menanti apa yang guru diberikan. Tetapi sekarang di dalam kurikulum Merdeka yaitu bukan menuntut, tetapi murid diberikan kebebasan untuk dia memilih, dia menentukan apa yang dia inginkan dalam pembelajaran, sehingga dia dapat menggali informasi tanpa menunggu dari guru tersebut. Seperti itu. Ada yang mau tambahin? Tanggapan? Sudah sekali. Baik, menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik ya. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini ya yang jelas ya, murid itu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ya, yang tadi sudah disebutkan mandiri ya, salah satu dari dimensi profil pelajar Pancasila itu yang pertama yang niat dan iman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ya. Yang kedua gotong royong, benar? Tiga salam kritis. Ya, salam kritis masuk. Terus mandiri ya. Terus berkebinekaan global. Terakhir kreatif. Ya, betul ya. Asik. Ada nyanyiannya tuh, ada apa enggak? Pak Santi, speaking lu Pak Santi. Speaking Pak Santi. Depannya lupa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, Royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hafal ya namanya kelas 1 kelas 1 sampai
penerapan disiplin saat ini di sekolah kita ya, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut kita masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Oke, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Apakah sudah diterapkan? Sudah diterapkan dengan efektif. Efektif itu berarti berkesinambungan ya. Mungkin kalau yang berkesinambungan itu on proses ya. Jadi di sekolah kami itu sudah diterapkan, tapi efektivitasnya itu on proses. Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Yang jelas adalah harus dikembangkan. Contoh nih, disiplin yang pertama itu adalah waktu. Nah, waktu itu masih banyak, contohnya saya, masih banyak yang belum tepat untuk disiplin waktu, belum untuk disiplinnya yang lain. Jadi kalau sudah diterapkan sudah, tapi on proses menuju ke perbaikan yang lebih maksimal lagi. Kalau dari sisi siswanya, insya Allah dari waktu ke waktu progresnya itu bertambah baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Miss Fauza ya atas jawaban refleksi yang tepat ya, memang benar ya. Sebenarnya sudah diterapkan disiplin ya. Masih ongoing ya. Belum dikatakan efektif belum ya. Terus masih perlu diperbaiki ya, kita perlu ada yang memonitor lalu mengevaluasi ya, kalaupun ada yang kurang harus kita perbaiki gitu ya, kalau bagus kita kembangkan. Tapi disiplin ini maksudnya apa sih ya? Penerapan disiplin yang sebenarnya itu seperti apa ya? Ini saya pelajari modul ini, ternyata disiplin yang kita jalankan sama ini masih kurang bagus ya menurut saya ya. Nanti kita telusuri ya, apa sih yang sebenarnya harus kita perbaiki. Kita lanjut. Ya, perubahan paradigma belajar. Ya, lakukan kegiatan, cobalah buka. Baik. Coba, Miss, satu orang aja, ke teman sebelahnya. Misalnya gini, di dalam ruangan ini ya, di dalamnya ada benda yang berharga sekali, ya. Lalu temannya suruh buka, pasti temannya akan berbagai cara supaya dia mau membuka kepalan tangan itu. Coba ya, kita coba yang ini bayangin ya, di dalam kepalan tangan itu ada benda yang sangat berharga, ya. Kemudian Miss Ririn mau berupaya membuka kepalan tangan itu. Bagaimana cara usaha dari Miss Ririn? Coba. Oh, bikin dibuka kaca. Bisa. Oke, jadi istri nggak mau buka, walaupun dibujuk oleh istri. Bujukannya apa dulu? Bujukannya tidak uang. Uang? Mau nggak? Berapa? 1.000 mau nggak? Apa jawabnya? Nggak mau. Terus? Dikasih. Oke, udah cukup ya. Baik ya. Jadi ketika tangan kita ditutup ya, ini ada benda berharga sekali. Orang lain ingin kita membukanya, ya. Yang membuka ini siapa yang mengontrol? Yang punya tangan kan? Nah, tapi dia akan bisa terbuka kan? Bisa kalau dia mau. Iya benar. Berarti istrinya bisa mengontrol si Sri ya untuk membuka. Nah di situ belum tentu. Iya baik ya. Baik. Jadi di sini ada kontrol ya, kontrol dari diri sendiri. Aku mau membuka gitu ya. Tapi kalau ada orang lain yang ini kasih tawaran mau. Jadi tergantung si istri ya. Kebutuhanku memang lagi butuh duit nih gitu ya. Udah dia buka. Nah jadi tergantung si
free ya, mau buka atau mau tutup. Jadi yang memegang kontrol adalah si punya tangan itu sendiri. Ya, oke, gitu ya logikanya ya. Baik. Oke, kita langsung. Ya, lewat. Hah? Boleh? Oh, baca. Karena itu teori ya, soal kalau orang matematika teori itu, aduh. Ya, apa ya lanjut. Jadi ini ada kuncinya ya. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup ya? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Ya, jadi kita mau buka atau mau tutup itu tergantung kebutuhan dasar kita, gitu ya. Emang kalau butuh duit ya aku buka, gitu ya. Aku udah punya segalanya, ngapain aku buka, gitu kan? Oke, gitu ya. Aku lebih baik aja. Nih, ya. Jadi bagaimana seseorang bisa berubah daripada stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ini menurut Stephen R. Covey. Nah, Covey ini masuk kemana-mana. Ini dia. Iya ya. Jadi, kalau stimulus respon itu ya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi selama ini kan kita, kamu murid development ya, kamu harus begini, ya, gitu kan? Ternyata kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan semaunya kita, kamu harus seperti ini ya, menurut aku kamu harus begini, tidak ya. Tapi kita harus memahami pandangan orang lain tersebut begitu. Nah, lalu perilaku, kalau stimulus respon ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, jadi orang berbuat salah atau bukan apa itu pasti dia ada tujuannya, maksudnya apa dengan kesalahan itu. Lalu stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, gitu ya. Tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, gitu. Lalu stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kan lagi dibujuk gitu ya, atau dipaksa gitu ya. Tapi kalau teori kontrol dengan adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon itu model berpikirnya menangkal. Tapi kalau teori kontrol itu ya. Jadi ya, teori kontrol pilihan. Baik, lanjut. Jadi ini ala kehadiran dalam Tuhan bisa. Oke, ada disiplin ya. Nah, kalau mau boleh tahu, menurut Bapak itu disiplin apa sih? Definisi disiplin? Taat peraturan, kemudian tidak melanggar taat peraturan. Disiplin identik dengan hukuman ya? Enggak. Sanksi, konsekuensi, identik ya, sanksi, konsekuensi. Itu lagi. Oke lagi. Konsisten lagi. Ya. Nah, tadi yang istilahnya konsekuensi, sanksi ya. Ternyata menurut IHG Dewantara itu tidak seperti itu. Ya. Oke. Jadi IHG Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu dari dalam sendiri, dari dalam diri dia, bukan disuruh-suruh sama orang. Ya, kesadaran dari diri ya, betul ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau disebut juga motivasi eksternal. Ya kan, kalau udah nggak disiplin, jadi orang lain yang melakukannya ya. Jadi sifatnya nggak merdeka gitu ya. Definisi merdeka menurut Hajar adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cekap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini Ki Hajar ingin murid-murid kita itu dia cekap memerintah diri sendiri. Disiplinnya internal, motivasi internal ya, bukan paksa-paksa dari pihak luar. Gitu. Makna disiplin dari Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah,
Restructuring School Discipline tahun 2001. Arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, jadi disiplin itu artinya bukan itu ya, tadi aturan, bukan, tapi belajar. Ya. Lalu kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut ya, berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini saya kurang tahu ya, saya ngambil kopitas kemana-mana. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi ini, seseorang yang memiliki disiplin diri artinya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakannya itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal apa itu? Contohnya apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Jujur. Jujur. Lagi. Ada lagi. Etika lagi. Kebiasaan lagi. Pokoknya baik-baik ya. Menghormati, menghargai, sopan, ya, jujur, itu ya. Senyum kata satu dia. Baik, jadi itu makna disiplin. Nah, nilai kebajikan universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai itu sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang akan mau kita tanamkan ke murid-murid kita itu profil pelajar Pancasila yang tadi ada dalam tadi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku mulia. Berlaku mulia itu banyak ya, berlaku mulia kepada agamanya, berlaku mulia kepada manusia, kepada alamnya, ya, pada hewan gitu ya. Apalagi, pokoknya banyak ya. Oke. Lalu berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu apa nilai kebajikannya? Toleransi, ya, menghormati perbedaan ya. Menghormati perbedaan agama, budaya, suku, bahasa ya. Lalu gotong royong. Apa nilai kebajikan dari gotong royong? Kerjasama, membantu, empati, ya kan? Yang peduli, ya. Lagi. Oke, sudah setuju ya. Baik, lanjut. Jadi sebagai universal, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, bukan ekstrinsik. Tujuan mulai dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetisi lulusan yang diharapkan ya. Ini adalah tujuan pendidikan untuk murid-murid sistem pendidikan nasional Indonesia ya. Diharapkan karakter yang terbentuk seperti ini. Memang pembelajar, ada beda pembelajar dengan pembelajar. Nah, ini adalah pembelajar Pancasila. Ya. Ada 6 dimensi. Mau nyanyi dulu. Mau nyanyi aja. Pelajar Pancasila beriman dan berbangga kepada beranak mulia, berkebinekaan global, yang mandiri, berkreasi dan mengalah kritis. Oke. Motivasi perilaku manusia. Oke. Jadi Bapak Ibu, setiap orang itu, perilaku orang itu ada yang mendukungnya ya. Motivasinya apa sih setiap perilaku orang-orang itu ya? Oke, menurut Dayan dalam bukunya ya, motivasi perilaku manusia itu adalah 3. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, pertanyaannya akan timbul, apa yang terjadi apabila saya tidak
melakukannya. Nah, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ya, dari tempat kerjanya ya maksudnya. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Gaji, penghargaan gitu ya. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar gitu ya. Terus satu lagi yang di sini menghargai diri sendiri. Nah, itu yang disebut motivasi internal, motivasi dari dalam. Yang pertanyaan yang ketiga itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, ya. Jadi di sini yang ketiga inilah yang kita harapkan murid-murid kita mempunyai motivasi internal. Dia berlaku baik mau menjadi orang seperti apa? Ya, bukan terkait karena imbalannya, bukan karena takut dihukum gitu ya. Tuh, oke, lanjut. Oke, nah tadi hukuman lawan konsekuensi. Sekarang saya mau tanya, apa beda hukuman sama konsekuensi? Siapa yang bisa jawab? Apa beda hukuman sama konsekuensi? Jawab. Dari sepakati. Apa tuh yang sudah disepakati? Konsekuensi ya. Konsekuensi. Jika melanggar tertib, maka konsekuensinya apa? Kalau hukuman tidak disepakati. Hukuman tidak disepakati. Sepihak. Kamu nakal saya hukum. Baik, bedanya hukuman sama konsekuensi. Yang mana? Hukuman sifatnya negatif. Terus konsekuensi membangun. Konsekuensi membangun. Ada lagi? Hukuman tuh gak bagus. Hukuman gak bagus. Konsekuensi pembelajaran. Konsekuensi pembelajaran. Ada lagi? Hukuman mematahkan semangat anak. Hukuman mematahkan semangat anak. Konsekuensi memotivasi anak. Konsekuensi memotivasi anak. Oke ya. Itu pendapatnya oke, tapi kita lihat nanti ya apakah sepakat sesuai. Mr. Robi mau berpendapat sekarang? Beda perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dan baik manusia, apa perbedaan konsekuensi dan hukuman? Dari katanya konsekuensi itu balasan ataupun apa yang dilakukan itu akan kita tuai konsekuensi. Di sini contohnya, jika kita melakukan hal yang benar, contohnya kita mengerjakan PR sekolah, konsekuensinya berarti nilai yang bagus dan pandangan dari guru juga baik. Itu konsekuensinya. Ketika kita tidak mengerjakan PR, berarti otomatis konsekuensinya yaitu tidak mendapat nilai bagus dan mendapat pandangan yang kurang baik juga karena dia pemalas. Namun hukuman itu sifatnya negatif. Jadi untuk konsekuensi bisa positif, bisa negatif. Sedangkan dengan hukuman itu sifatnya negatif karena dia melanggar suatu norma atau suatu aturan yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Miss Moza juga berpendapat. Terima kasih. Miss Mukti juga tadi berpendapat. Mungkin juga terima kasih. Baik ya. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Fakultas hukum ada. Konsekuensi Ya. Jadi hukuman itu bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, lihat ya. Oke, murid tidak tahu apa yang akan terjadi nih. Aku kira-kira dikasih hukuman apa ya, gitu ya. Dan itu satu arah harus pihak ya. Pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima aja ya tanpa kesepakatan sebelumnya, berupa hukuman fisik atau verbal. Nah, kalau konsekuensi sifatnya sudah terencana disepakati. Murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya. Guru memonitor atau memantau murid. Jadi kadang-kadang kamu udah berapa kali? Ketiga kali ya, udah dikasih konsekuensi. Kalau masih sekali 2 kali, nah, itu masih ini, ya diampuni gitu ya. Yang ketiga baru diberikan. Jadi ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Tapi di sini kita lihat ya, hukuman dan konsekuensi apakah dipakai dalam disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, ini ada quiz ya. Pilih hukuman atau konsekuensi. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya nih ya. Apa hukuman ya?
dia? Boleh diminta push up karena tidak pakai masker, hukuman ya. Empat, menggantikan tugas-tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah dan tidak pakai sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Oh, disuruh ya, hukuman. Hukuman ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Ya, diseret kenapa? Pilihnya konsekuensi. Karena dia apa namanya kan terlambat dalam pelajaran PJOK, padahal kalau dipelajarkan sebaiknya dia udah tahu tuh nggak boleh terlambat gitu. Jadi itu adalah konsekuensi yang dia terlambat. Jadi tadi ada hubungannya dengan pelajaran pejoknya. Iya, Manfaat ke buat dia. bermanfaat supaya dia tidak terlambat lagi Dan sehat juga. dan sehat juga ya. Jadi ini ada hubungannya ya pelajaran pejok. Mungkin tadi teman-temannya sudah warming up ya, sudah dikasih pemanasan karena dia terlambat dia harus dikasih pemanasan dong. Jadi pemanasannya adalah mengelilingi lapangan. Nah, ini juga udah nanti konsekuensi ya, bukan hukuman. Gitu ya. Boleh punya. Ya. Saya jadi foto ini enggak itu. Kira saya udah mesin foto orang pahamnya sih. Ya, ini kalau terkait konsekuensi hukuman kan pelajaran PJOK ya. Kalau misalkan agama Islam, misalkan itu ya berbuat kesalahan, terus kita kasih dia untuk menghafal misalkan, itu masuk hukuman atau konsekuensi? Ya, siapa mau berbicara? Saya berdiskusi juga nih kalau apa Ya, silakan. Pada saat konsekuensinya. Ya, dia melanggar sesuatu, terus disuruh ya, dari pelajaran agama, terus disuruh menghafal ayat misalkan, nah itu hukuman atau konsekuensi? Tunggu dulu, saya akan oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang bisa lagi. Foto dong foto. Jadi ini obvious. Bikin saya jelasin, ya. Oke, baik. Menurut saya, kalau misalkan bisa tahu dia bisa. Oke, baik. Kalau menurut saya untuk menghafalkan surat itu termasuk dalam konsekuensi. Kenapa? Karena berhubungan dengan pelajaran Bapak. Gitu. Nah, itu bermanfaat ya untuk menambah pahala dan hafalan. Masya Allah. Terima kasih Miss Fitri saja. Hukuman tadi. Kebiasaan baik kalau Ya kalau di sini kan hukuman, beda nih. Beda. Mau nambahin? Ngerti beda katanya. Hukuman kata dia. Beda hukuman. Kenapa disebut hukuman? Karena yang dihukum orang Ezra. Ya. Kalau ini kan kalau yang tadi contoh dari nama kunci itu terlihat dengan warming up atau terlihat dengan pelajaran PJOK. Nah, sedangkan menghafal Al-Quran itu kan dia tidak menjelaskan nih materi dan apa gitu. Siapa tahu materi dan zakat gitu kan. Secara hubungannya dengan hafalan itu. Ya. Ya, kita lebar lagi ya. Ya, ini kuis ya. Saya tuh tadi nomor 7 hukuman tadi saya isi ya. Ternyata gurunya memberikan itu karena relate dengan pejok, lebih ke dalam pejok. Nah, tadi karena dia belum pemanasan, akhirnya ada manfaatnya ya. Kalau yang tadi apa? Sebenarnya bermanfaat sih buat dia, ya bermanfaat. Hafalannya itu dia menambah ayat-ayat surat-surat gitu kan, hafalannya dia. Iya, bermanfaat buat dia. Jadi jatuhnya yang positifnya konsekuensi menurut saya ya. Konsekuensi itu lebih kepada hal-hal yang Bermanfaat buat si bermanfaat buat si betul. Oke, ini dihukum oleh penghargaan ya. Nah, ada kasus ya, ada yang bacain, ada yang bacain jangan ngomong. Miss Faisal, Miss Faisal. Bagian Miss. Diri dong, diri. Depan. Depan.
dihukum oleh penghargaan. Kasus Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas, dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu, karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu akan mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Bisa jawab? Yang terjadi Dia mana yang Inilah Ini kan? dipencet, dia mau dipencet. lihat baterai bapak. Kalau marah semua. Apa yang terjadi? Akhirnya tuh gantian ya, ternyata anaknya berantakan. Berebutan masuk. Ya, yang terjadi itu ya. Ya, yang terjadi kan anak-anaknya berebutan ya. Kenapa bisa begitu? Karena motivasinya dia mau dapat bintang. Artinya tadi motivasi yang kedua ya, eksternal, yaitu motivasi mendapatkan imbalan ya. Jadi nggak bagus ya sebenarnya. Pemberian penghargaan itu nggak bagus. Ya, baik. Ini contoh ya. Pemberian penghargaan dihukum oleh penghargaan ya. Oke. Jadi Dihukum oleh penghargaan. Tapi itu dia siapa? ya. Kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Tadi motivasi eksternal ya. Adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada. Cara lain gimana? Diinformasikan. Diberi kreatif. Kreatif. Mandiri. Oke, ya, artinya ada motivasi intrinsik ya. Jadi manfaatnya buat apa sih mereka berbaris gitu ya? Manfaatnya buat apa? Jadi diberi pengertian anaknya itu kebajikan apa yang mereka dapatkan kalau berbaris. Pertama yang pasti selamat. Ya, jadi yang pasti keselamatan dia kalau dia nggak berebutan atau berebutan kan dia otomatis hanya jatuh gitu ya, keselamatan dia, terus kenyamanan anak. Berarti dia tidak mengikuti AHM keselamatan dan ibadah. Baik, kita lanjut ya. Nah, menurut Al-Iqam ya, ini tentang hukuman dan penghargaan. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi ya untuk pembelajaran yang sesungguhnya ya. Jadi hukuman dan penghargaan itu benar sih cara mengontrol perilaku seseorang, tapi itu menghancurkan potensi ya untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, terus menurut Moore, seorang dia tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya ya. Maksudnya apa nih? Belajar itu sendirilah yang dimaksud penghargaan yang sesungguhnya. Baik, ini ada kasus ya. Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan
tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan yang memberikan dampak-dampak. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika menggunakan soal melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu pendek. Ini dalam teori ya. Efektif kalau dia kita perlu lagi dan lagi ketagihan bagaimana. Ya, jadi dengan penghargaan itu kekajian ya. Iya, Bagus ya. kalau satu yang baik berarti kerja karena. Ya. Berarti jangan dengan penghargaan. Kalau ikhlas itu masih jadi Maksudnya Iya buat mas ya, maksudnya beberapa kebiasaan yang berguna buat diri sendiri ya, bukan buat sendiri. Bukan. Ada lagi ya? Kita tunggu ya. Ya, lanjut. Dampak lainnya ya, dampak hukuman penghargaan. Penghargaan tidak efektif ya. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir tidak bisa berhasil gitu ya. Saya mengalami suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya kecewa banget benar. Setelah pemikiran saya tidak akan berusaha sepenuhnya. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan itu karena dia akan lagi. Iya. Kok nggak dapat ini? Kemarin lagi ini dapat ini. Orang berusaha berhenti merokok atau orang berusaha diet, berusaha badan tidak diberikan penghargaan, mungkin pasti tidak berhasil. Ya, tidak efektif ya, penghargaan tidak efektif. Lagi, penghargaan merusak hubungan. Wow. Ya, ketika seorang diberi penghargaan, dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Benar. Dan sebagai dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, yang perintingan ya, Bapak Ibu ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Yang pasti dia lagi. Aku malas lah, keren ya, itu ya. Merusak hubungan. Lagi. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Dalam suatu percobaan, kelompok anak laki diminta untuk melihat gambar wajah dan mereka harus memberitahu jika wajah tersebut sama atau beda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya apa? Anak laki-laki yang dibayar lebih banyak membuat kesalahan. Ya. Jadi pemberitaan penghargaan itu mengurangi ketepatan buat si anak itu ya. Ya, oke ya, mengurangi ketepatan lagi. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Ya, pengamatan dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama, seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Lalu ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Justru yang tidak dibayar itu kreativitasnya tumbuh, ya, karena tidak ada tekanan. gajinya turun gitu, gajinya turun. Kalau dibayar itu kan tertekan dia, ya. Terus dia cemas, kreativitas tidak tumbuh. gajinya kegedean. Iya, ya Allah. Penghargaan mematikan kreativitas ya, Pak. Mematikan kreativitas, makanya jangan dihargain. Saya. Ya, mematikan kreativitas. Nanti penghargaan menghukum. Ini seperti ranking ya. Bagi mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum karena dia nggak bisa dapat juara satu. Kalau Ya. tangguh banget sakit hati ya. Iya. Beda poin berapa gitu ya. Udah, nggak usah pakai ranking, kita setuju lah. Iya. Penghargaan menghukum.
Jadi seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf kata-kata, contoh ya, setelah menyadari bahwa dia dapat membaca, ikut pijak di matanya dan senyuman di wajahnya bahwa dia gembira. Dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat baca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, itu yang disebut belajar ya, pembelajaran. Yang maksud penghargaan sebagai pembelajaran yang seperti ini. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya secara alamiah ya. Jadi anak itu gembira, tapi juga ikut gembira gitu ya. Baik, lanjut. Sudah malam itu paham kalau penghargaan itu adalah pembelajaran, maksudnya aku di sini dong, aku dapat apa? Dia nggak sadar, kitanya belum sadar semangat gitu. Baik, jadi ada hukuman, konsekuensi, penghargaan itu lewat. Ada satu yang harus kita berikan ke anak ya, restitusi namanya ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi kan kadang anak kalau udah bersalah udah ada rasa minder lah, takut lah, malu gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita berikan penguatan kepada anak itu supaya bisa kembali kepada kelompoknya, kepada temannya dan rasa percaya diri. Nah, itu yang disebut restitusi ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi restitusi itu menghargai orang lain. Restitusi membantu menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Pendekatan restitusi tidak hanya membutuhkan korban, tapi juga membutuhkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dan teori kontrol dari William Wessel tentang solusi win-win. Menang-menang, korbannya menang, yang berbuat salah juga menang. Itu bukan teorinya Stephen Covey. Iya, kopi juga ya. Oh, pantesan dia Ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar, kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Kebutuhan dasar. Ya, tadi kita apa itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Baik, kebutuhan dasar manusia. Ya, satu yang pasti bertahan itu ya apa contohnya? Makan minum. Ya, kadang anak itu mencuri makanan minuman, itu harus tahu ini anak kenapa mencuri. Karena dia lapar. Ya, harus tahu dulu kenapa dia lapar, bawa makanan dari masa ini gitu ya. Karena dia bertahan hidup, ingin bertahan hidup dia perlu makan. Nah itu, iya. Curi uang, nah, kenapa? Tanya dulu. Butuh apa? Jangan lagi bukan bertahan hidup ya. Baik, kasih sayang dan rasa diterima ya, karena anak itu ini ya, murid itu dengan temannya kasar banget. Kenapa itu? Ini Paris maksudnya kan? Ya, gimana sih kalau papanya deket ya sama dia gitu ya, mungkin kurang kasih sayang gitu ya. Dan rasa diterima, kadang gurunya kan cuek ya, kalau dia dicuekin tapi yang lain cuek banget gitu ya. Nah itu bisa jadi itu cemburu dia gitu, terus bikin ulah macam-macam supaya dia perhatian gurunya ya. Kebebasan ya, kebebasan ini contohnya mungkin anak itu di sekolah boring, bosan gitu ya, dan dia pengen melakukan sesuatu ya, tapi itu inisiatif yang banyak banget gerakannya. Nah itu karena dia kebebasan dia, kebebasan dia yang berkurang gitu.
gitu ya. Pelampiasannya di sekolah dilakukan gitu. Di rumah ditepang gitu ya. Lalu kesenangan itu tadi ya, saya punya kasus kursi barang, dia mainin kos kaki jadi bola tendang sini. Ya itu kan kesenangannya dia bermain bola. Ya, jadi kalau orang tua bilang ini sama saya sekolah ekskul, misalnya jangan, ya. Kalau dia dihentikan, aduh, stres Kopi itu tuh jadi bola. Nah, penguasaan apa contohnya penguasaan? Leader ya? Bisa ya? Bisa mengerjakan Penguasaan, jadi anak itu paham dengan pelajaran. Jadi dia menguasai. Kalau dia menguasai pelajaran, dia akan antusias semangat sekali mempelajari pelajaran itu. Tapi kalau udah dia susah ya, bisa ini pelajaran dari dia bawaannya ya itu males ya, boring, terus nggak bisa ngapa-ngapain, disuruh mati juga. gurunya. Bisa jadi ya. Nah itu 5 kebutuhan dasar ini. Jadi kalau yang bermasalah di kelas itu harus tahu kebutuhan dasar apa sih yang mereka itu tuh. Ya, sebenarnya nanti saya punya kuis yang nanti saya lagi isi. Ini aja ini. Nanti ini ada nanti dihitung ya. Kalau kalian lagi kalau hitung ya. Misalnya nomor 1 sampai 10 poinnya di bawah 30. Nah, berarti apa? Penguasanya jadi kurang gitu. Yang mau nanti dulu ya. Iya, nanti. Udah, ya. Lanjut dulu ya waktunya ini. Posisi kontrol restriksi. Posisi apa? Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Sama coba. Kenapa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ibu nggak lihat ya? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua ya, posisi membuat merasa bersalah.
Gini lagi anak. Contoh Dari saya. Aduh. Ada di. Tadi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kau begini terus. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, membuat dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nomor 3, posisi teman. Naren, ayo. Kamu ini bus. Biologi. Naren! Aduh. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Makan aku dong. Aduh, ini anak yang merah ya bicara. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sangat. Nanti lain kali lagi. Kamu di pagi. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ini beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kamu ini. Cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Data fact, posisi pemantau. Ada lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Repot ya. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk
kontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir posisi manajer. Tapi lama malah doang sih ya. Dia main. Dia main doang. Kalau nggak ada. Aduh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, kamu kalau bangunin juga ya. Sekolah yang mana yang perlu kamu Kan sekolah. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Solusi. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren buat alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Banyakkan solusi. Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Kontrol ya, yang ideal itu adalah sebagai ya, minimal pemantau gitu ya. Nah kalau di sekolah kita mungkin coba ya diterapin gitu ya. Baik, sebelum ke situ kan tadi ditanyakan keyakinan ya, apa sih itu keyakinan ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya, Kesepakatan. ya kesepakatan. Lanjut ya, kita tulis ini. Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Jadi prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu yang pasti yang pertama kan itu kita kumpulin ya murid-murid kita ya, kalau yang kelas dulu ya, murid kita kumpulin. Lalu sebenarnya
di kelas itu maunya seperti apa? Pastinya tidak ribut, terus bersih, ya banyak sekali yang diinginkan anak-anak. Lalu kita tanyakan kesepakatan anak-anak. Kalau oke, baik. Nah, lalu dijadikan kalimat positif. Kadang-kadang kan ada kata tidak ribut. Kalau dijadikan kalimat positif bagaimana? Berarti tenang. Ya, seterusnya. Lalu dari kalimat positif itu kita jadikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, gitu ya. Nah, dari kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita tentukan kebajikan, nilai-nilai kebajikannya. Kayak tadi kelas bersih, nilai kebajikannya apa? Buang sampah pada tempatnya. Kita jadi sehat, ya kan? Nyaman, ya rapi, bersih gitu ya. Jadi kita tanyakan nilai-nilai kebajikannya apa sih, gitu ya. Lalu keyakinan itu nggak perlu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu jangan terlalu banyak-banyak. Ya maksudnya kenapa? Biar anak-anak itu ingat, ya kisarannya 3-7 saja. Lalu nanti ditinjau ulang lagi ya. Nah, kalau mereka setuju, mereka boleh lakukan tanda tangan ke semua murid dan juga guru-gurunya. Lalu ditempel di tempat yang mudah terlihat. Kemarin saya sudah coba praktekkan, ya. Jadi anak-anak ditanyakan, lalu saya tulis di papan tulis, ya. Lalu saya jadikan kalimat positif, dijadikan keyakinan kelas, lalu anak-anak menandatangani dan saya tempel di sini karena kertas kecil ya, ukurannya folio paling besar, jadi seperti ini, ya. Sesuai dengan ini kita, ya. Yang kemarin ditanyakan jangan peraturan gitu ya, jadinya kesepakatan kelas, gitu ya. Kalau di Merdeka ini kurikulum Merdeka namanya keyakinan kelas, jadi dia yakin. Yang pertama di sini saya bunyinya adalah saling menghormati dan menghargai. Jadi kalau anak bermasalah nanti ditanyain keyakinan apa yang kamu langgar, keyakinan apa yang kamu tidak, keyakinan kelas apa yang kamu tidak kerjakan, yang kamu langgar, ya. Boleh kesepakatan juga boleh. Kesepakatan kelas apa yang kamu tidak jalankan, ya. Bertanggung atas dirinya dan tugas yang diberikan. Lalu yang ketiga menjaga toleransi dan kekeluargaan, menjaga ketertiban kelas, menjaga kerapihan, kebersihan, disiplin waktu dan lain-lain. Dan ini semuanya mempunyai nilai kebajikan universal atau kalau kita kan profil belajar Pancasila, ya nanti lahirnya kesimpulan lagi nilai kebajikan. Baik, lanjut. Ya, contoh keyakinan kelas 1 di sini, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu bersama. Contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi pimpin terbaik, percaya diri, Tuhan serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contohnya. Mungkin tiap kelas berbeda-beda, karena anak-anak yang diminta pendapatnya, ya. Ini yang penting. Dengan nilai kebajikan hormat seperti apa bunyinya, nilai kebajikan bekerja bagaimana bunyi yang disyukurasinya, diterima dan dimiliki, terusnya. Oke, saya punya jadi di guru penggerak ini saya punya ini ya tugas, semoga keyakinan kelas ini terapkan oleh semua kelas, dibuat gitu ya, dan nanti di ujungnya ditandatangani oleh murid ya. Ini nanti saya akan coba keliling ya, kalau udah buat saya akan foto-foto gitu ya, kalau ternyata SD Sofi sudah. Tapi nggak ada tangan guru. Tanda tangan terlihat, nggak perlu coret-coretan anak kan di sekeliling yang kosong, bagian yang kosong itu, gitu ya. Oke, segitiga restitusi, ini yang terakhir ya. Dari dosen dalam bukunya restitusi telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Langkah pertama, 2 dan 3 kita lihat YouTube-nya ya supaya lebih paham. Sebentar. Oke, ini adalah contoh yang sudah saya buat segitiga restitusi terhadap anak didik saya yang dikatakan saya Bara dan Sharon. Di sini contoh Bara, dia kasusnya adalah tidak mengerjakan tugas bersama kelompoknya, dia asik bermain bola dari kaos kakinya, jadi dia tidak mengerjakan tugas bersama kelompoknya. Sedangkan Sharon kasusnya adalah dia berebutan kursi, datang paling awal, dia ngetekin buat temennya, padahal temennya ada yang datang
disingkirin tas temennya yang datang lebih awal. Nah, ini adalah kasus. Jadi ini yang sudah saya praktekkan. Jadi videonya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, tidak saya angkat. Ini yang terakhir. Semoga bisa selesai. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siapa? Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu akan berkesan. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian Bapak juga akan Ini tahap menstabilkan identitas. Nah, jadi si guru ini menstabilkan identitas. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah, ini menstabilkan. marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Ya. Kebanget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, gitu. Ya. Validasi tindakan yang salah, tahap kedua. Jadi si Bapak menanyakan apa yang kamu lakukan. Nah, jadi si anak bercerita yang dia lakukan. Lalu si Bapak bertanya, pasti ada suatu alasan tertentu. Itu apa? Si Bapak ini mencari tahu kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh si anak ini. Kebutuhan dasar apa yang kurang. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Di sini juga validasi tindakan yang salah yang masih tahap kedua. Jadi Bapak ini tetap menstabilkan ini ya, melakukan validasi atas tindakannya yang salah itu. Tetap memilih bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk berbuat lebih parah lagi, ya? Tanyain lagi, kamu nggak parah lagi kan? Melakukan yang lebih parah lagi? Iya. Nah, mulai merenggut suara. Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Nah, di sini tahap yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Bapak ini menanyakan keyakinan kelas yang tidak dilakukan oleh si anak. Kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Enggak lah Pak, capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mungkin. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya lebih sabar, mengambil waktu untuk berpikir, Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghargai. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segi ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menaruh diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki kesalahannya. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya bersyukur bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kami pernah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap orang berupaya memenuhi suatu kebutuhan yang berbeda. Bukan telah melakukan kontrol akan bergeser dari pengertian stimulus respon menjadi lebih aktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku mengenali dan mengakui bahwa ini dapat memperbaiki hubungan dengan diri tersebut. Pernyataan atau pertanyaan saya sampaikan dalam suara tidak menghakimi atau memojokkan sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. Satu, kami bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Tidak, aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan penting. Tidak, kami melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Mungkin kami bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Kami mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas telah stabil, maka diri telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan menentukannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang diambil menulis. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami?
seni dan restitusi perlu diperhatikan beberapa hal. Satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau ditunjukkan. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Lima, waktu perlu didedikasikan Jadi apa posisinya sebagai manajer dan pertanyaan bermakna yang dapat membuat manajer lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ini Bapak tidak diselesaikan ketiga tahapan dalam studi bergantung pada level beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijelaskan secara berurutan, bahkan bisa sering Oke, Bapak Ibu, jadi untuk segitiga restitusi ini tergantung dari permasalahannya ya. Kalau permasalahan ringan, tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara berurutan. Bisa dengan hanya menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan, ditanyain saja keyakinan apa yang sudah kita sepakati dan kamu tidak menjalankannya, itu aja sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna diharapkan menjadi kuat secara pribadi untuk dapat membuka masalah itu agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berdaya. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu sudah selesai. Boleh nggak? Ya, boleh. Siapa yang mau komen? Kamu Saya tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai dengan saya. Karena udah ngomong, tapi udah selesai. Udah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini saya meminta kerjasama Bapak Ibu untuk melakukan pembuatan keyakinan kelas, ya. Dari peraturan-peraturan dari anak dibuat kalimat positif, dibuatkan keyakinan kelas, kemudian ditandatangani. Jangan banyak-banyak, 3 sampai 7 saja sudah cukup, ya. Paling banyak 7. Oke. Supaya itu dan perlu banyak. Baik ya. Saya berdoa dulu kalian doa penutup. Mister Syakira boleh tutup. Udah nggak mau fungsinya udah. Ya, baik Bapak Ibu, sekian sudah kita laksanakan kegiatan kita dari awal siang tadi hingga menjelang sore ini. Mari kita akan kedua tangan kita, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah kita dimudahkan oleh Allah. Wa'afana ya Karim, wa'afana ya Rahman, wa'afana ya Rahim. Allahumma bismillahil Fatihah. بحق الفاتحة بمعجزة الفاتحة يا بريانا يا كاشف الغيان بعبده يا مغفر ويرحم دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ini ada manfaatnya buat Bapak Ibu dulu. Kemudian minta tolong kalau Bapak kasih nyata, kasih tahu saya akan komunikasikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayanya sama. Baik,
Satu, dua, tiga. Oh gitu ya, pasti Sharon kesal dan marah karena Sharon tidak bisa duduk dekat dengan teman dekatnya Moza ya. Miss juga pasti akan kesal dan marah karena tidak bisa duduk dekat dengan teman baik kita. Kemudian pada saat itu Sharon melakukan apa? Oh begitu. Sharon melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ya wajar lah mempertahankan keinginan kita supaya lebih dekat dengan teman baik kita. Itu kan hal yang menyenangkan. Untuk Sharon cuma hanya tidak ikhlas dan bergerak saja kan? Sharon tidak memilih untuk melakukan hal yang lebih variatif bukan? Nah, sekarang kita lihat lagi ya tindakan Sharon yang tidak ikhlas dan bergerak juga tadi. Menurut Sharon, apakah sesuai dengan keyakinan kelak atau prinsip kebaikan dari diri Sharon? Jadi kira-kira menurut Sharon keyakinan kelas atau prinsip kebaikan mana yang kurang sesuai dari Sharon? Saya sebenarnya hanya orang baik. Namun saat itu emosi saya jadi tidak menunjukkan sikap menghargai orang lain. Jadi menurut Sharon meyakini untuk menghargai orang lain itu penting atau tidak menurut Sharon? Ya, setuju. Kita perlu menghargai orang lain. Jadi keyakinan orang lain dapat bersama itu dapat kita terapkan walaupun kita sedang marah. Saya akan menahan emosi saya dan bersabar dan gunakan kebaikan untuk menahan emosi saya untuk berpikir lebih lanjut. Kira-kira kamu mau memperbaiki masalah ini tidak? Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, Sharon mau menjadi orang seperti apa? Saya mau menjadi orang yang bertanggung dan Menurut Sharon, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? dengan dan respect bisa mendapatkan dan menjadi. Baiklah kalau begitu, yuk kita bersama-sama bagaimana mencari solusi untuk masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon dari kelas 5C. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Miss Fitri. Saya berdiskusi dengan Miss Fitri untuk mengendalikan diri dari emosi. Dan saya harus lebih banyak belajar bersabar dan menghargai teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.